Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal muslimun wa nafsiyal mudhniba bi taqwallahi ta'ala. Amma ba'd fa ya ibadallah jama'a jum'ah rahimakumullah. Setiap tanggal 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Tanggal ini bukanlah tanggal yang dipilih secara sembarangan. Ia adalah momen bersejarah ketika para santri di bawah kepemimpinan ulama membuktikan baktinya kepada negeri melalui resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi bakti santri untuk negeri ini bukanlah sebuah fenomena yang tiba-tiba muncul. Ia adalah sebuah mata rantai perjuangan yang panjang yang dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, era para khalifah, berlanjut di Nusantara dan terus berdenyut hingga hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendiri pesantren pertama di dunia Islam. Santrinya ada yang pulang pergi ke rumah masing-masing atau yang kita kenal dengan sebutan santri kalong, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lainnya. Serta ada juga yang mukim di serambi masjid, seperti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dan kawan-kawannya. Mereka inilah yang disebut Ahlus Suffah, anak pondok generasi pertama, yang datang ke Madinah benar-benar hanya untuk menuntut ilmu dan mengabdi kepada Rasul. Hari-harinya dihabiskan untuk belajar, tidak ada yang bekerja, bahkan urusan makan pun mereka pasrah kepada Rasul. Jika diberi makan, ya makan, jika tidak dikasih, ya puasa. Coro-corone ngenger dumateng Kanjeng Nabi. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa Rasul pernah memberikan satu gelas susu yang tidak habis diminum oleh Sayyidina Abi Hurairah dan seluruh Ahlus Suffah radhiyallahu anhum yang berjumlahnya ada 70 orang. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan peristiwa Ra'an Akbar saat penggalian parit ketika perang Khandaq. Tidak ada yang merasa diperbudak. Semua ikut bekerja dengan riang gembira, bahkan saking bahagianya melihat sahabat yang semangat membela tanah air, yang lebih cinta kenikmatan abadi di surga daripada kesenangan semu di dunia. Rasul pun menyenandungkan syair, Allahumma innal aisha aisyul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguh kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat, maka berikanlah ampunan kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang langsung dibalas oleh para sahabat, nahnul ladzina baya'u Muhammada alal jihadi ma bakina abada. Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad seumur hidup kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada era kejayaan Islam, pondok pesantren semakin berkembang, mulai dari Kutab pada masa Umayyah,
Baitul Hikmah pada masa Abbasiyah hingga Jami'ah Al-Azhar pada masa Fatimiyah. Imam Nawawi adalah santri Madrasah Darul Hadis, lalu menjadi pengasuhnya. Begitu pula Imam Ghazali, santri Madrasah Nizamiyah yang kemudian menjadi pembinanya. Pesantren dengan berbagai macam sebutannya, ada ma'had, ribat, hauzah, zawiyah, mujamma' ataupun istilah lainnya, telah melahirkan banyak ulama dan ilmuwan. Al-Khawarizmi, penemu algoritma dan aljabar. Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Ibnu Haytham, peletak dasar optik. Ibnu Khaldun, pencetus sosiologi. Semuanya alumni pesantren yang sudah barang tentu mempelajari Quran hadis sebelum mendalami ilmu sains dan mengkaji ilmu sosial. Dengan pola pendidikan yang sama dari dulu hingga sekarang, pesantren fokus kepada pemantapan keimanan, pembersihan jiwa, penguatan teori dan praktek keilmuan sesuai dengan surat Al-Jum'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 4 proses pendidikan ini disebutkan secara berurutan, yakni tilawatu ayatillah, tazkiyatun nafsi, ta'limul kitab, dan ta'limul hikmah. Didasari oleh akidah sebagai pondasi utama, harus kokoh dan kuat agar tidak mudah goyah. Selanjutnya akhlakul karimah, harus mengakar dalam sanubari, sebab hati adalah motor penggerak bagi seluruh tubuh. Baru setelah itu proses transfer ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktek, akan terlaksana dengan mudah. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Para wali mendirikan pesantren, mendidik akal, menempa hati, mengembangkan karakter, meningkatkan keahlian, mencetak generasi terbaik bangsa. Islam pun tersebar secara masif dan terstruktur di bawah komando ulama, terorganisir secara rapi melalui jejaring pesantren Nusantara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kesinambungan sanad keilmuan dan perjuangan serta jaringan pesantren Nusantara sudah terangkai dengan indah, maka akan sangat mudah sekali untuk menggerakkannya. Tinggal menggoyangkan salah satu ujung rantaian tersebut, maka ujung yang lain pasti bergoyang juga. Mbah Hashim mengeluarkan fatwa yang kemudian terkenal dengan resolusi jihad. Umat Islam menyambutnya dengan penuh semangat. Para kiai dan santri berdatangan dari seluruh pelosok negeri. Semuanya bersatu padu untuk menegakkan kalimat Allah, bergandeng tangan dengan langkah tegap maju ke depan, mengusir penjajah demi kecintaan terhadap tanah air yang merupakan sebagian dari iman. Inggris yang berjaya di Eropa kehilangan 2 jenderal dan banyak pesawat tempur. Belanda kelabakan hingga melancarkan agresi militer, sebuah aksi balas dendam yang menyasar ke basis umat Islam, yaitu pondok pesantren. Pondok Tebiyureng dan Pondok Buntet dihujani bom, Pondok Sampurnan diserang pasukan infanteri. Banyak kiai dan santri yang gugur mempertahankan kedaulatan NKRI. Berkat jasa pasukan Hizbullah dan Sabilillah, kita menikmati kemerdekaan. Para pahlawan berjuang mengalahkan penjajah dengan modal bambu runcing dan bekal doa. Inilah hakikat tawakal, sinergi usaha dan doa seperti yang diperintahkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu,
maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, yakni tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah hal itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maka sungguh sangat tepat sekali jika dalam pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah. Sebuah ungkapan yang bersumber dari ketinggian iman dan keluhuran budi pekerti sebagai bukti bahwa para pendiri bangsa kita banyak alumni pesantren, juga sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara Islam sebab mencantumkan secara tegas dan nyata pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam konstitusinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan ini belumlah usai. Sebagai penerus, kita wajib melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dulu para santri berhasil mempertahankan kedaulatan NKRI, mengusir penjajah dari bumi pertiwi, membentengi bangsa dari ideologi sesat dan moral bejat PKI. Sekarang para santri tetap terus siap siaga menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, berjihad melawan infiltrasi budaya asing yang menghilangkan tradisi kesantunan Nusantara serta menghapus kemegahan etika, berjihad melawan kemalasan dan kebodohan serta sikap cengeng dan kerapuhan mental dengan meningkatkan semangat belajar serta gigih berusaha tanpa putus asa demi menjayakan negeri, berjihad melawan kemiskinan, menggerakkan perekonomian dengan terus berinovasi dan berkreasi. Para santri telah dibekali teknologi, para santri sudah dilatih hidup mandiri, para santri memiliki budi pekerti, para santri mendapat doa dan restu para kiai, para santri siap sedia menjadi manusia bermartabat yang berguna bagi masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan bangsa apapun posisinya, kapanpun dan dimanapun berada, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga Indonesia tetap aman sentosa. Semoga Allah terus mencurahkan anugerah-Nya kepada kita sehingga Indonesia adil, makmur, sejahtera. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita serta mengabulkan seluruh doa kita untuk kebaikan agama, bangsa dan negara. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تهلته كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك أذقنا كرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس وأنت عوضنا عن كل مصيبة نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بذل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وحاشاك أن تضيء دعاءنا أو رجاءنا صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Para hadirin, monggo mungkin sesarengan kita membaca kunut nazilah untuk kemenangan saudara kita di Palestina, Syria dan seluruh dunia. Aqimis shalah.